Ya, shalom. Saya mungkin ada yang Bapak Ibu di sini pernah lihat kesaksian kita sebelumnya. Saya dari keluarga miskin, saya diangkat sama Tuhan, saya bisa menjadi salah satu artis di Jakarta. Dari keluarga yang sangat miskin tiba-tiba dijadiin artis, uang alirnya begitu luar biasa, jadi saya sombong, pernah dijatuhin lagi, sampai 3 tahun saya nggak makan, sampai harus jatahin 10.000 sehari. Terus sampai diangkat lagi sama Tuhan, tapi sudah diangkat namanya manusia kadang-kadang lupa lagi. Jadi kadang-kadang menantang Tuhan, bahkan saya bilang saya satu derajat sama Tuhan. Pas COVID Tuhan kasih tahu saya lagi, kamu harus merendahkan diri. Nah saat itu saya malah maki Tuhan. Saat itu istri saya kasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi anehnya kalau pasangan kita kasih tahu kita, jadinya perang dunia ketiga. Dari situ saya makin nggak suka gereja, makin nggak suka dengerin khotbah pendeta-pendeta karena menurut saya mereka bisa cuap-cuap begitu karena mereka hidupnya di sana. Saya lagi hidup setengah mati, uang nggak ada, anak saya mau makan apa, setengah di luar sana saya dikenal artis terkenal, mungkin dikenal artis gampang dapat duit, ternyata finansial kita sangat buruk gitu. Tapi dia bilang, kalau kamu percaya sama bersara sama Tuhan, pasti Tuhan memenuhi. Saya bilang, sudah 3 tahun Tuhan gak memenuhi, gimana mau memenuhi? Kerjaan saya gak ada sama sekali. Tapi setelah saya mulai bertobat, sama saya mulai rajin gereja, ya bukan karena rajin gereja terus Tuhan angkat lagi, enggak. Tapi saya baru belajar namanya bersyukur. Ya mungkin dulu kan saya 10.000 saya bisa makan udah bersyukur. Sekarang dikasih 100 juta ternyata saya gak bersyukur. Meskipun restoran saya omsetnya makin naik pun saya merasa gak bersyukur. Ternyata yang kata bersyukur itu jangan melihat ketika Tuhan kasih kita kontrak ber-MM. Tapi kita punya keluarga sehat aja harusnya kita bersyukur. Yang lain belum tentu bisa punya anak seperti kita. Kita punya 4 putri yang luar biasa. Kadang orang di luar sana yang dapat jodoh yang begitu susah, saya gampang banget dapat jodoh saya. Berarti kan harusnya bersyukur. Dari situ saya mulai belajar, kita pelayanan bareng-bareng. Tapi setan ini memang luar biasa kurang ajarnya ya. Semakin saya pelayanan, semakin saya diganggu. Dan semakin diganggu, semakin mulai punya pikiran apa lebih baik gini aja. Contoh, kontrak-kontrak mau kontrak ber-MM tapi mintanya di klub. Mintanya di karaoke. Sedangkan saya sudah pelayanan, banyak orang lihat saya pelayanan. Apakah saya boleh ke klub atau karaoke? Dia ngomong sama saya, terserah, gak apa-apa. Kalau Beb pikir itu lebih baik buat dirimu, silakan. Tapi hati saya mulai gak nyaman, ya sudah. Mulai saya memilih kerjaan, saya lebih memilih pelayanan. Kadang-kadang ada offer hari yang sama dengan pelayanan, saya memilih pelayanan. Saya merasa itu udah melayani Tuhan dengan baik. Tapi saya gak pernah berserah. Baru beberapa bulan ini dari bulan apa sayang? Kita mulai susah itu. Selalu susah sih, tapi ya. Iya. Yang lagi yang aku lagi jatuh banget mentalnya itu tahun lalu Oktober kali ya. Soalnya istri saya nggak pernah susah. Jadi saya itu dari Oktober lalu mulai kerjaan yang saya udah membawakan lebih dari 6 tahun reguler setiap hari, setiap pagi. Saya menyampaikan infotainment atau menyampaikan informasi dunia entertain, ternyata saya harus keluar karena alasannya honor saya terlalu mahal. Tidak bisa dinegosiasi, akhirnya saya keluar. Itu sudah membuat saya down. Setelah itu Desember kemarin kita ke Amerika, kita pelayanan ada Colorado, terus New York, Philadelphia, 3 kota. Habis itu kita ke Malaysia, ke Korea, kita pulang. Yang reguler saya yang acara makan-makan juga saya stop. Saya bingung, semakin saya melayani Tuhan, kok kerjaan saya makin sedikit, bahkan yang reguler saya sudah habis semua. Sampai saya mau bayar uang sekolah anak saya, sampai nggak ada uang cash, saya harus pinjam ke manajer saya. Kan membuat saya kan harga diri saya makin turun dong. Percaya diri saya juga makin turun. Dan pas hari mau bayar utang saya nggak ada uang sama sekali. Harus saya jual mobil.
1, 2 saya jual lagi, jam saya juga jual lagi. Tapi hari itu saya bisa menutupi, tapi ada aja terus uang kurang, uang kurang, uang kurang. Sampai saya bilang sama istri, Beb lama-lama gini aku takut sekali kepahitan sama Tuhan. Takut sekali aku udah gak bisa bersyukur, takut sekali aku udah gak bisa melayani, takut sekali aku kecewa sama Tuhan. Istri saya cuma bilang gini, kita cuma perlu bersyukur sama berserah. Saya bilang, berserah gimana? Uang sekolah anak sampai kita gak bisa bayar, kita harus berhenti sekolah anak. Sudah jual semua aset yang saya bisa jual, kamu masih bilang saya berserah? Saya coba berserah, saya belajar dari kata-kata istri saya sebulan. Hasilnya makin buruk, makin buruk, makin buruk, utang saya makin nambah, makin nambah, makin nambah. Sampai kita mau pesan makanan pun harus mikir. Bahkan istri saya mau latihan tenis 100.000 aja harus mikir. Padahal dulu kita nggak memikirkan uang 100.000 itu segitu berharga. Dan saat terakhir saya udah benar-benar down, saya bilang sama istri, aku udah benar-benar pasrah, besok mati ya sudahlah. Aku udah berusaha setengah mati, kalau memang begini kondisinya ya sudah. Saya udah give up. Malam itu saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya seumur umur hidup, saya nggak pernah mimpi seserem itu dan setakut itu. Dikasih mimpi tsunami. Jadi saya liburan sama istri saya dan anak-anak saya ke Bali. Lagi have fun tapi muka saya tetap cemberut karena saya lagi down. Tiba-tiba ada ombak yang pertama besar datang, saya pikir paling ombak doang. Kedua kali mulai tinggi, sampai di depan saya banyak banget orang yang terseret di bawah ombak. Saat itu saya masih cari istri saya, anak-anak saya gandeng, saya mundur-mundur gimana cara sampai tembok hancur, pokoknya mobil udah jungkir balik semua. Cuman satu saya ingat adalah anak-anak sama istri pokoknya saya bawa mau mati ya udah gimana lagi, tapi yang penting keluarga tetap utuh gitu. Saya ajak dia sampai ke belakang, gimana pun caranya kita pegang tembok. Terus akhirnya kita selamat sampai ke hotel, tapi hotel udah hancur semua. Saya bawa barang yang sebisa mungkin saya bawa, saya mau naik pesawat. Sampai katanya dikasih 2 jam doang, sebentar lagi ombak ini akan habisin semua pesawat-pesawatnya. Terus saya naik pesawat tapi anak saya nggak mau naik. Saya bingung, saya maki anak saya, teriak, keluarin kata-kata kotor, binatang semua bilang, kamu gak naik kita semuanya mati, kamu gak naik sekarang. Sampai saya ngomong, apa buang kamu? Apa itu papa? Sampai anak saya ngotot gak mau pergi, sampai saya bangun, teriak bangun. Saya lihat di sebelah istri, ternyata kan ada istri saya di sebelah. Ternyata itu kan cuma mimpi. Tapi setelah mimpi itu saya gak bisa tidur. Saya gak pernah, ya mungkin sekarang saya cerita yang begini hanya cerita, tapi yang saya ngalamin itu benar-benar saya ketakutan. Sampai 2 hari kemudian saya cerita sama istri saya. Beb, aku kemarin mimpi tsunami, semua orang mati di sampingku. Tapi untungnya keluarga kita selamat. Aku takut loh, ini takut apa ya, tanda-tanda yang gak baik. Terus istri saya bilang, coba cari di internet. Ternyata mimpi tsunami itu benar-benar meaningnya kurang bagus. Keluarga kita udah pasrah, keluarga kita akan menyerah, keluarga kita akan hancur. Tapi dia nanya, ombaknya gede enggak? Ombaknya gede banget, coba cari lagi. Mimpi tsunami ombaknya besar, ternyata artinya bagus. Artinya setelah kita pasrah dikembalikan kejayaan, kekayaan. Terus dia nanya, kita selamat enggak? Keluarga kita selamat semua. Coba ketik lagi, mimpi tsunami tapi keluarga semua selamat. Itu keluarga makin kompak, makin utuh, kekayaan akan dibalikkan. Dalam hatinya, oh iya ya, artinya sih bagus ya, untung ya keluarga kita selamat. Tapi 1-2 hari tetap sama aja. Saya pikir, alah mimpi ini mimpi palsu nih. Tapi 2 hari kemudian, saya nggak berharap loh. Tiba-tiba ada produk skincare, mau kontrak saya, padahal produksinya April ke Mei.
tapi mau tanda tangan hari itu juga uangnya ditransfer. Padahal kemarin saya kontak semua orang kenal saya yang kaya, saya mau pinjam duit, nggak ada yang bisa pinjam. Tapi tiba-tiba setelah saya berserah, saya pasrah, uang datang dan tiba-tiba saya udah 3 bulan nggak bisa syuting mulai syuting. Hari ini kelar, besok subuh-subuh saya harus pulang ke Jakarta karena masih ditunggu syuting. Bayangkan. 3 bulan, 4 bulan saya teriak-teriak, saya coba cari kekuatan manusia, enggak ada yang bisa bantu. Tapi setelah saya pasrah, setelah saya berserah, Tuhan kasih begitu cepat, begitu gampang, bahkan kita bisa melayani lagi. Itu menurut saya, kata-kata pasrah, berserah itu gampang, tapi ketika kitanya enggak benar-benar berserah, masih mengandalkan kemampuan saya, kemampuan manusia, tidak akan bisa. Benar-benar berserah aja. Kita ini bukan manusia yang hebat kok. Meskipun saya ini bedangnya tebal, meskipun kelihatan ganteng begini ya. Setuju nggak Bu saya ganteng? Jangan lihat pasangan di sebelah, beda dong produk Korea kok. Tapi saya ini mungkin terlalu sombong, masih mengandalkan diri saya. Setelah saya benar-benar give up, Tuhan kembalikan semuanya dalam sekejap. Dalam seminggu ini saya kembali semua. Memang Tuhan dahsyat, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tapi untungnya saya selalu bilang istri saya ini begitu cerewet dan begitu habisin uang banyak ya. Tapi tanpa istri saya nggak mungkin kuat bisa lewatin hari ini. Saya udah beberapa kali pengen bunuh diri juga. Saya udah mencoba balik alkoholik lagi. Tapi istri saya selalu doain saya. Memang suami-suami di sini kita harus baik sama istri kita. Jangan lupa kasih rekening kita kepada istri kita. Karena tanpa istri kita, kita bukan siapa-siapa. Dan istri-istri, please jangan ngomelin suami meskipun dia buncit. Meskipun dia habisin makanan banyak. Kalau dia pulang kerja, peluk dia, cium dia. Dan kalau tidur, lihat mukanya, meski mukanya gak ganteng, lihat aja. Jangan tidur berpaling begini. Ya Monica, jangan kalau tidur sendiri ngorok sendiri, tapi peluklah suamimu. Jadi sekali lagi, pokoknya kita berserah, Tuhan akan memenuhi semua keinginan kita. Jadi kita harus berserah dan bersyukur dan jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Nah ini tuh ayat yang sangat merema banget buat saya. Bahkan saya baca waktu itu sama suami saya. Dia bilang, iya ya bener ya kalau kita khawatir percuma. Kalau kita gak berserah sama Tuhan, kita gak bersyukur, emangnya Tuhan mau kerja? Iya juga dia baru ngerti semenjak dikasih mimpi itu. Karena saya yang ngomong sampai berbusa dia gak akan paham. Saya ngomong dia bisa berantem. Tapi begitu Tuhan yang bicara lewat mimpi mungkin dia baru mengerti arti kata berserah. Jadi saya sangat bersyukur banget bahwa kuasa Tuhan kalau kita berserah, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Apapun masalah dalam keluarga kita, apapun masalah dalam pekerjaan, tantangan apapun, dalam hubungan apapun yang kita alamin. Kita harus berserah dan selalu bersyukur. Karena di situ Tuhan akan bekerja. Ada amin?